get in the truck. Doesn't look okay. It's okay. Take him down. Hai semua, selamat datang di A Film. Kali ini kita akan membahas film yang sangat seru yang diperankan oleh Jason Statham. Namun sebelum masuk ke filmnya, bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami dengan cara klik tombol subscribe. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok geng motor. Ternyata di dalam markas para geng motor ini terdapat sebuah pabrik pembuatan narkoba. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan sang ketua geng motor yang bernama Danny T. Sementara anak kandung Danny T ini bernama Jojo. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan tangan kanan Danny T yang bernama Dalton Broker. Dalton Broker ini sebenarnya adalah agen khusus pemerintah yang selama beberapa tahun ini menyamar menjadi anggota geng. Batch will yield 30 pounds. Pada malam itu adalah malam para agen khusus akan menangkap kelompok Danny T. Terlihat di luar semua agen khusus sudah bersiap untuk melumpuhkan mereka dengan informasi yang didapat dari broker. Para agen khusus pun mulai masuk ke dalam hingga terjadilah baku tembak. Di tengah pertempuran, Danny T sang ketua bersama anak kandungnya Jojo berhasil kabur menggunakan mobil. Melihat hal tersebut, broker pun langsung berusaha mengejar mereka. Setelah kejar-kejaran, akhirnya broker berhasil menghentikan mobil yang dikendarai Danny T. Di sini, Danny T lebih memilih menyerah, mengingat para polisi sudah mengepung mereka. Namun, Jojo yang merupakan anak Danny T malah menantang para polisi. Ketika Jojo akan mengambil senjata, secara otomatis para polisi langsung menembaki Jojo hingga membuatnya tewas saat itu juga. Danny T yang melihat hal itu, ia pun berjanji akan membalaskan dendamnya kepada broker. Karena Danny T tidak menyangka kalau broker selama ini ternyata mengkhianatinya. Broker sendiri kecewa kepada para polisi yang malah menghabisi Jojo. Mengingat selama masa penyamaran, Jojo begitu baik kepada broker. Hari itu juga broker memutuskan untuk keluar dari agen khusus dan berencana menghilang. Adegan beralih ke 2 tahun setelah kejadian tersebut. Kita akan diperkenalkan dengan seorang anak perempuan yang sedang bermain di taman sekolah. Anak perempuan ini bernama Maddie yang merupakan anak kandung broker. Namun, ketika Maddie sedang asyik bermain, tiba-tiba ia dibuli oleh salah satu temannya. Maddie yang sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan temannya tersebut, ia pun langsung menghajarnya. Di balik itu, broker Cindy membetulkan rumahnya bersama tetangganya. Ternyata setelah pensiun dari agen khusus, kini broker dan anaknya tinggal di desa terpencil, sementara istri broker sudah lama meninggal. Tak lama dari itu, broker mendapat telepon dari sekolah yang mengabarkan kalau Maddie anaknya telah membuat masalah. Pihak sekolah meminta broker untuk segera datang ke sana. Sesampainya di sekolah, ternyata orang tua anak yang tadi membuli Maddie yang bernama Casey dan Jimmy tidak terima anaknya dihajar oleh Maddie. Di sini, broker ditemui oleh seorang wali kelas yang bernama Susan. Susan menjelaskan kronologi kejadian anaknya yang menghajar anak tersebut. Namun, broker yang sudah paham betul dengan kelakuan anaknya, ia pun mencoba membelanya dengan mengatakan kalau Maddie pasti hanya membela diri. Setelah itu, broker dan Maddie pun bergegas pulang dari sekolah. Namun ternyata di luar, Casey dan Jimmy masih menunggu. Di sini, Casey mengompori Jimmy untuk segera menghajar broker dan juga Maddie.
Namun secara kebetulan di sana ada sheriff yang mencoba menenangkan situasi. Broker meminta maaf kepada Jimmy dan ia berjanji kejadian ini tidak akan pernah terulang kembali. Hingga ketika broker akan naik ke mobil, tiba-tiba Jimmy akan memukul broker, namun inilah yang terjadi. Hal tersebut ternyata dilihat oleh para guru. What the fuck are you doing? Shut up. Be up as a set. I'm in trouble here. No, I saw what happened. Sementara Jimmy dan Casey akhirnya pergi dan masih menyimpan dendam kepada broker. Di tengah jalan, Casey memaki Jimmy, suaminya yang mampu dilumpuhkan broker dengan hanya sekali gerakan. Di sisi lain, sheriff mencoba mengingatkan broker agar dia tidak lagi berurusan dengan keluarga Casey, karena diketahui Casey adalah adik kandung dari ketua mafia di desa ini. Things got out of hand, Sheriff. They won't happen again. Whatever, it doesn't matter. Goes both ways, Sheriff. All right? Adegan berpindah ke sekelompok remaja yang sedang berpesta narkoba. keras. Hingga tak lama kemudian datang seorang pria bernama Gator yang merupakan seorang bandar. Gator rupanya tidak terima karena para remaja ini tidak membeli barang darinya. Gator mengajar salah satu dari mereka lalu mengusir para remaja tersebut. Ketika Gator akan pulang ke rumah, ternyata di sana sudah ada seorang wanita yang tengah menunggu Gator. Ternyata wanita itu adalah Casey. Di sini terungkap kalau Casey merupakan adik kandung Gator. Casey pun bercerita tentang kejadian yang ia alami bersama Jimmy. Casey meminta Gator untuk memberi sedikit pelajaran kepada broker. I'll handle that broker thing. Esok harinya terlihat broker yang sedang mengantar Maddie ke sekolah. Ketika di sekolah, broker berbincang dengan Susan yang merupakan wali kelas Maddie. Di sini, broker mengatakan kalau dirinya akan mengadakan pesta ulang tahun Maddie yang ke-10. Broker juga meminta Susan untuk mengatur acara pestanya. Mendengar hal itu, Susan tentu merasa senang karena ia sudah dipercaya broker mengurus keperluan pesta. Di sini, Susan mengatakan semenjak kejadian kemarin semua guru membicarakan broker. Untuk itu, Susan menyarankan broker agar mendatangi Jimmy dan meminta maaf kepadanya. Setelah itu, broker pun langsung pergi mendatangi Jimmy di tempat kerjanya. Ketika bertemu, broker langsung meminta maaf dan berharap keluarga Jimmy melupakan kejadian kemarin. Melihat ketulusan broker, Jimmy pun langsung memaafkannya. Siang harinya, saat akan menjemput Maddie di sekolah, broker yang terlihat sedang mengisi bensin. Tiba-tiba, broker dihampiri dua orang preman yang merupakan anak buah Gator. Namun, broker tidak mau menanggapinya. Di sini, para preman itu mencoba memancing amarah broker, sampai di mana preman itu akan menghajar broker. Namun, brokerlah yang lebih dahulu menghajar mereka. Setelah melumpuhkannya, broker bertanya siapa yang telah mengirim mereka. Akan tetapi, preman tersebut tidak mau mengatakannya. Skin berpindah ke Gator yang sedang membuat narkoba di sebuah gudang miliknya. Tak lama, Gator mendapat telepon dari dua anak buahnya yang tadi dihajar oleh broker. Anak buahnya mengabarkan kalau broker sangat kuat dan mereka tidak mampu melawan broker. Mendengar hal itu, Gator pun berencana akan menanganinya sendiri. Beralih ke broker yang saat itu tengah pulang ke rumah bersama Maddie. Namun, di tengah jalan tiba-tiba sheriff menghentikan broker. Di sini, si sheriff membahas tentang kejadian broker ketika di pom bensin tadi. Si sheriff memohon kepada broker agar tidak membuat masalah. Ia juga bertanya siapakah broker sebenarnya. Broker menjawab kalau dirinya bukan siapa-siapa dan hanya ingin hidup damai tanpa ada yang mengganggu.
Sore harinya, Broker dan Maddie memutuskan untuk bermain kuda di kebun belakang rumahnya. Ternyata di sana sudah ada Gator yang sedang mengintai mereka. Melihat ada kesempatan, Gator langsung menusuk ban mobil milik Broker, lalu menyelinap masuk ke dalam rumah. Gator mengambil boneka milik Maddie dan mencari tahu siapa sebenarnya Broker. Hingga ketika Gator menemukan berkas pribadi Broker, ia pun segera pergi dengan membawa berkas, boneka, dan juga kucing yang ada di rumah Broker. Malam harinya ketika Broker sedang memotong kayu, ia pun dihampiri Maddie. Lalu mengatakan kalau boneka dan kucingnya kini telah menghilang. Mendengar hal itu, Broker pun mencoba menenangkan Maddie dan ia berjanji akan mencari boneka dan juga kucingnya. Ketika Broker akan menaiki mobil, ia dibuat kaget karena ban mobil tersebut sudah ditusuk oleh seseorang. Merasa ada yang tidak beres, Broker pun langsung memeriksa di sekitar rumah. Setelah cukup lama mencari, Broker akhirnya menemukan boneka milik anaknya yang tertancap di sebuah dahan pohon. Pada malam itu, Broker menjadi gelisah dan ia takut keselamatan Maddie akan terancam. Di sini, Broker juga kalau yang melakukan semua ini adalah Casey. Di sisi lain, terlihat Gator yang sedang menyelidiki data pribadi Broker. Setelah cukup lama memandang foto Broker, akhirnya ia sadar kalau Broker adalah agen khusus yang dulu pernah menyamar menjadi geng motor. Dia juga tahu kalau sang ketua geng motor yaitu Denity masih menyimpan dendam kepada Broker atas kematian anaknya dulu. Kemudian, Gator menghubungi salah satu teman wanitanya yang bernama Cheryl. Cheryl sendiri bekerja di salah satu bar yang ada di kota. Di sini, Gator menyuruh Cheryl untuk segera menemuinya. Keesokan harinya, Cheryl pun datang untuk menemui Gator. Setelah bertemu, Gator menjelaskan kalau dirinya mempunyai berkas pribadi Broker yang harus Cheryl berikan kepada Denity, agar tahu kalau Denity masih mencari keberadaan Broker untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Cheryl menolak, karena ia tidak mau lagi berurusan dengan para geng motor. Di sini, Gator terus merayu Cheryl. Bahkan, ia menjelaskan kalau berkas itu sampai ke tangan Denity, secara otomatis Denity pasti merasa berhutang budi kepada Gator. Dari situlah Gator akan memanfaatkan situasi agar bisa berbisnis narkoba dengan kelompok Denity. Gator juga berjanji hasil penjualannya nanti akan dibagi dua dengan Cheryl. Pada akhirnya, Cheryl setuju dan akan memberikan berkas tersebut kepada Denity. Di balik itu, Broker sendiri tengah mendatangi Jimmy ke pabriknya. Di sini, Broker masih menyangka kalau orang yang telah meneror dirinya adalah Jimmy. Jimmy yang tidak tahu apa-apa tentu hanya pelangap pelongo. What the hell are you talking about? It's fucking amusing to you, Colonel? Some small time amateur crap. Going back and forth. Good. Setelah Broker mengancam dirinya, kemudian Broker membeli boneka dan pulang ke rumah dengan membawa boneka baru untuk Maddie. Rupanya, Maddie menjadi susah tidur setelah boneka kesayangannya itu hilang. Malam harinya, Cheryl datang menemui pengacara Denity dan meminta si pengacara untuk memberikan berkas Broker kepada Denity. Dengan segera, si pengacara mendatangi Denity yang saat itu masih dalam masa tahanan. Melihat berkas tersebut, Denity yang masih dendam kepada Broker menyuruh si pengacara agar segera mengirimkan anak buahnya untuk memburu Broker. Keesokan harinya, terlihat Casey yang sedang mengantar anaknya pergi ke sekolah. Di sini, Broker dan Maddie menghampiri mereka untuk meminta maaf. Maddie juga mengundang mereka agar mau datang ke pesta ulang tahunnya nanti. Setelah Maddie masuk kelas, Broker kembali meminta maaf kepada Casey. Melihat ketulusan Broker, pada akhirnya Casey pun mau memaafkannya. Ketika di rumah, Broker dan tetangganya langsung membuat dekorasi untuk pesta ulang tahun Maddie. Di sini, Broker bercerita kepada si tetangga kalau kemarin rumahnya sempat didatangi penyusup. Broker yakin kalau penyusup itu adalah Jimmy. Si tetangga mengatakan kalau Jimmy adalah pria pecundang. Untuk itu, Jimmy tidak mungkin melakukan hal tersebut. Di sini, si tetangga yakin kalau orang yang melakukannya adalah kakak kandung Casey, yaitu Gator. Si tetangga juga mengatakan Gator adalah bandar narkoba yang memiliki beberapa anak buah. Singkat cerita, pesta ulang tahun Maddie pun berlangsung. Semua anak-anak dan orang tuanya sangat senang. Terlihat Broker juga semakin dekat dengan Susan, si wali kelas.
Di balik itu, para geng motor anak buah Denity mulai berdatangan ke tempat kerja Cheryl yang ada di kota. Di sini, anak buah Denity bernama Kirus bertanya kepada Cheryl di mana broker sekarang tinggal. Diketahui, Kirus ini adalah orang paling brutal daripada anggota geng yang lain. Cheryl menjawab sebelumnya dirinya mengatakan keberadaan broker. Cheryl dan Gator meminta Kirus untuk mau bekerjasama dalam memasarkan narkoba. Namun, Kirus yang tidak mau basa-basi, ia pun mengancam Cheryl untuk mengatakan sekarang juga mengenai keberadaan broker. Jika Cheryl bertele-tele, maka dirinya akan menghabisi Cheryl sekarang juga. Cheryl yang ketakutan, ia pun mengatakan kalau yang lebih tahu keberadaan broker adalah Gator. Malam harinya, Casey kembali menemui Gator, kakaknya. Di sini, Casey mengatakan kalau dirinya sudah tidak mempunyai masalah lagi dengan broker. Untuk itu, Casey meminta sang kakak untuk tidak lagi mengganggu keluarga broker. Sementara itu, broker menghubungi salah satu teman agen khususnya untuk mencari tahu siapa Gator. Temannya itu mengatakan kalau Gator seringkali terjerat kasus narkoba, namun akhirnya ia selalu dibebaskan begitu saja tanpa dipenjara. Temannya juga mengatakan kalau broker harus lebih hati-hati dengan teman Gator yang bernama Cheryl. Diketahui, Cheryl sering berbisnis dengan Denity. Jika sampai identitas broker ketahuan oleh Cheryl, ditakutkan anak buah Denity akan memburu broker. Keesokan harinya, broker mendatangi sebuah kafe yang biasa didatangi Gator. Juga terlihat si tetangga yang sedang duduk santai. Broker langsung menghampiri Gator yang saat itu bersama Cheryl. Broker mengatakan kalau kemarin ada yang sudah menyusup ke rumahnya, dan jika hal itu kembali terjadi, maka dipastikan broker akan menghabisinya. I don't want any more problems. Is that what this is? An introduction? Yeah, that's right. Anyone who comes around again. Okay. Setelah dari sana, broker mendatangi gudang yang selama ini dipakai untuk pembuatan narkoba milik Gator. Karena gudang itu sepi, broker pun menyelinap masuk ke dalam. Di sini, ia menemukan ribuan pil sebagai bahan baku pembuatan narkoba. Bukan hanya itu, broker juga menemukan puluhan kilo narkoba yang siap diedarkan. Untuk memusnahkannya, broker mengisi setiap bom pada lampu dengan cairan bensin yang mana apabila lampu itu dinyalakan, maka secara otomatis bomnya akan meledak. Ketika broker akan keluar dari gudang, tiba-tiba ia melihat kucing anaknya yang selama ini menghilang. Secara bersamaan, broker ditodong senjata oleh anak buah Gator. Dengan cukup mudah, broker berhasil melumpuhkan orang tersebut. Ketika broker akan mengambil kucingnya, tiba-tiba Hey, broker. broker disiksa oleh anak buah Gator yang dulu pernah menyerangnya di pom bensin. Mereka sengaja tidak langsung menghubungi Gator karena ingin menyiksanya terlebih dahulu. Namun, saat anak buah Gator menjelek-jelekan Maddie, anaknya, inilah yang dilakukan oleh broker. Sore harinya, Kirus dan semua anak buahnya mendatangi rumah Gator. Di sini mereka menanyakan di mana broker sekarang. Setelah mengetahui kediaman broker, Kirus mengajak Gator untuk ikut memburu broker. Akan tetapi, broker menolak sebab dirinya tahu akan ada pertumpahan darah di sana. Kemudian, Kirus memaksa Cheryl untuk ikut dengan mereka. Gator yang tidak berani apa-apa hanya diam ketika Cheryl dibawa oleh mereka. Di balik itu, tetangga broker sedang akan memasukkan kuda-kuda milik broker ke dalam mobil, sebab broker berencana akan pindah dari kampung ini. Di sisi lain, Kirus dan anak buahnya kini telah sampai. Kirus menyuruh anak buahnya berpencar dan mengepung rumah broker dari berbagai sudut, hingga ketika salah satu dari mereka memasuki kandang kuda. Di sini si tetangga akhirnya berhasil menghabisi satu anak buah Kirus.
Kemudian si tangga menekan klakson mobil agar broker sadar kalau situasi sedang tidak aman. Namun dari kejauhan, Kirus langsung menembaknya. Mendengar suara tembakan, broker segera menyuruh Maddie untuk bersembunyi di tempat aman. Ia juga menyuruh Maddie untuk menghubungi polisi. Broker lalu membawa senjata hingga terjadilah baku tembak yang sangat sengit. Di tengah pertempuran, salah satu anak buah Kirus berhasil menemukan keberadaan Maddie. Maddie pun segera beralih ke arah hutan. Sementara itu, broker yang sudah berhasil menghabisi mereka, ia pun segera mengejar Maddie. Maddie yang saat itu sedang dikejar oleh salah satu anak buah Kirus hingga ketika anak buah Kirus akan menembak Maddie. Tiba-tiba, ternyata broker lebih dahulu menghabisinya. Sekarang, broker merasa aman sebab para geng motor itu telah dibereskan. Namun tiba-tiba, broker dan Kirus harus berduel. Sementara, Maddie kembali berlari ke arah sungai. Di sini, Maddie bertemu dengan Cheryl dan memohon kepada Cheryl untuk membantu menyelamatkan ayahnya. Namun, Cheryl malah menculik Maddie dan segera membawanya pergi ke gudang milik Gator. Di balik itu, perduelan antara Kirus dan broker pada akhirnya berakhir dengan tewasnya Kirus. Broker juga sempat melihat kalau anaknya kini tengah dibawa kabur oleh Cheryl. Broker segera pulang ke rumah dan di sana sudah banyak sekali polisi. Broker juga bertemu dengan si tetangga yang ternyata masih hidup. Kemudian, broker bergegas pergi untuk mencari Maddie menggunakan mobil polisi. Di balik itu, Gator dan Cheryl sedang bertengkar karena Cheryl malah membawa Maddie ke gudangnya. Gator tidak mau gudang pembuatan narkobanya sampai diketahui oleh pihak berwenang. Hingga tak lama kemudian datanglah Casey dan Jimmy. Di sana, Gator segera menyuruh Cheryl untuk menyembunyikan Maddie. Hingga tak lama, Maddie berteriak dan membuat Casey sadar kalau Gator telah ikut bersekongkol menculik Maddie. Casey yang penasaran mencoba menghidupkan lampu, namun tiba-tiba ternyata jebakan yang sebelumnya dibuat oleh broker berhasil meluluhlantahkan gudang pabrik tersebut. Gator yang sangat kesal, ia pun segera merebut kembali Maddie dari tangan Casey yang saat itu hendak menyelamatkan Maddie. Namun karena Casey menolak, dengan terpaksa Gator menembak perut Casey. Kemudian Gator membawa Maddie untuk segera kabur dari tempat tersebut. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba broker datang hingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Broker yang tidak mau kehilangan anaknya, ia pun menancap gas hingga menabrak pembatas jalan. Melihat broker yang tidak berdaya, Gator pun keluar untuk menghabisi broker. Maddie berteriak dan memohon kepada Gator untuk tidak menghabisi ayahnya. Hal tersebut tentu membuat Gator lengah, dan broker langsung menghajar Gator. Para polisi juga terlihat sudah mengepung tempat tersebut. Hingga ketika broker akan menghabisi Gator, tiba-tiba broker mengurungkan niatnya, sebab ia tidak mau jika Maddie harus melihatnya membunuh orang di depan matanya langsung. Pada akhirnya, Cheryl dan Gator akan dijebloskan ke penjara yang ada di kota. Sementara itu, ternyata Casey berhasil selamat dari tembakan yang ia terima dari Gator. Beberapa hari kemudian, Danity dibuat senang karena ia merasa anak buahnya pasti sudah menghabisi broker. Namun ternyata yang datang menemuinya adalah broker. Di sini, broker balik mengancam kalau dirinya akan terus menunggu Danity sampai bebas. Dan saat itulah broker akan memburu Danity. Dan kemudian film pun berakhir.